dalam pembelajaran agama, tetapi khususnya kita akan melakukan kegiatan yang disebut dengan P5. Ya, yaitu sekali lagi mau mengatakan pertemuan kita hari ini itu adalah kegiatan P5. Nah, sebelum kita mulai kegiatan P5 kita di bagian yang pertama, ya, pertemuan yang pertama ini kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita sebagai orang percaya jangan lupa bernyanyi dan berdoa itu tidak boleh lupa ketika kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Mungkin ada siswa yang bisa memimpin doa dan pujian. Ya, silakan boleh maju ke depan. Amin. Ibu tidak tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan P5 kita hari ini, ya. Ada Wenda, Amanda, Amon, Angeli, Marisa, Denia, Elsa, Malik, Ferdinand, Frankie, Hana, Kaleb, Kamila, Kesia, Chris, Marlinda, Melvin, Nikita, Norlison, Rafael, Reni, Robert, Sumarlina, Firance, Welmice, Wimanto, Yanto, Yelvia, Yudo. Ya, topik kita hari ini perhatikan di papan tulis, ada tulisan di situ. Kira-kira kita mau membuat apa hari ini? Iya, di sini dikatakan kita akan mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Nah, kita akan melihat. Ya, kita akan melihat tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan P5 kita. Ya, tujuan yang pertama yaitu mengerti konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Yang kedua, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, membuat penilaian yang realistis terhadap penilaian terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas yang lain. Nah, melalui pembelajaran ini, coba lihat di situ. Nanti kamu semua, anak-anak semua sebagai peserta didik akan mampu mengubah sampah organik menjadi pupuk organik dalam melestarikan berbagai cipta
begitu ya. Di sini Ibu mau tanya sama kalian. Pernah lihat ada sampah kan tidak ya? Pernah. Sampah apa saja yang pernah kalian lihat? Sampah plastik. Betul, banyak sekali. Nah, sekarang yang kita akan bahas ini adalah yang disebut dengan sampah organik. Kalian tadi lihat bahwa kalian pernah lihat sampah, ya? Kalian lihat sampah A, B, C, D. Kita sudah sebut sampai ada kaleng, ada plastik, ada daun, ada rumput, ada kayu dan lain sebagainya. Tapi di sini Ibu lihat, Ibu ingin melihat di sini ada yang namanya sampah dedaunan dan ataupun rumput yang berserakan. Pasti kalian pernah lihat, ya, apalagi kita yang suka ke kebun. Ya, pasti kita banyak melihat sampah-sampah itu berserakan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ya, apa yang kita lakukan terhadap sampah tersebut selama ini? Membakarnya. Yang lain? Buang tempat sampah saja. Terus apa lagi? Buang di kali lagi. Ada yang buang di kali. Ya. Nah, banyak sekali yang kalian sudah lakukan. Dan itu mungkin mau kita katakan kurang bermanfaat. Padahal ada sampah-sampah dedaunan dan sampah-sampah rumput yang kita bisa gunakan dengan baik. Nah, di sini kalian tadi sudah ada hal yang baru yang kamu dapat buat dari sampah dedaunan dan rumput beserta lainnya. Selama ini sudah pernah membuat sesuatu hal yang baru dari sampah-sampah yang ada? Pernah? Pernah membuat apa dari sampah-sampah yang ada? Contohnya? Dari kali membuat hiasan. Oh, membuat kaleng menjadi bunga. Dari karung menjadi hiasan. Ya, dan lain sebagainya. Di sini, ya, dalam pembelajaran kita sebentar kita akan memperoleh hal yang baru. Ya, kita akan membuat hal yang baru dari sampah dedaunan dan rumput. Nah, di sini, ya, Ibu mau katakan bahwa sampah dedaunan dan sampah rumput itu terkenal dengan sampah organik. Kita akan mengerti terlebih dahulu, ya, kita akan mengerti terlebih dahulu yang disebut apa yang akan kita buat, apa itu sampah organik dan lain sebagainya, ya. Nah, buku catatannya boleh disiapkan. Nanti kalau cuma mendengar tidak akan ingat. Jadi tolong disiapkan buku catatannya, yang perlu ditulis sambil telinganya mendengar. Ya. Mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Jadi kalau dapat Ibu simpulkan, sampah organik, ya, dengan jelas dikatakan, itu adalah sampahan organik yang membusuk dan menguraikan alami seperti apa tadi? Sisa makanan, dedaunan atau sisa-sisa tumbuhan. Terus pemeliharaan perlu pemeliharaan. Bagaimana cara pemeliharaannya? Menyiramnya boleh biar dia tetap lembab. Jangan kering. Kalau kering nanti lama. Dia harus lembab sehingga dia cepat untuk hancur. Yang kedua, suka harus dibolak-balik, ya, sehingga terjadinya pertukaran oksigen, ya. Nah, setelah itu maka setelah beberapa bulan bahkan sampai 1 tahun terjadilah namanya pupuk organik. Nah, di sini apa manfaatnya? Ya, pupuk kimia plus pupuk organik begitu, ya. Apa manfaat daripada pupuk organik? Di sini dikatakan, lihat, kalau kita melihat pupuk organik plus pupuk kimia, di sini dikatakan pupuk organik lebih ramah lingkungan, tanah tidak rusak. Kita akan mensurvei tempat di mana kita akan mencoba membuat pupuk organik dari apa tadi? Daun-daunan dan juga dari rumput-rumput. Baik, silakan boleh keluar.
akan membuat ya pupuk komposnya di tempat ini karena di sini ada cahaya matahari yang terang dan juga ada pelindung ya yang tidak langsung kena apa tadi kena hujan secara langsung ya. Jadi kita akan buat di sini, nanti kita akan gali tanahnya di sini untuk kita akan membuat pupuk kompos. Oke, sudah dapat semua? Sudah dapat sampah-sampahnya? Coba tunjukkan sampah apa saja yang kalian dapat. Daun. Iya, ini semua kita bisa gunakan. Ya, terlebih dahulu coba lihat, kita akan gali tanahnya. Coba lihat tanahnya dulu. Masuk ke tanah. Tanah mana? Kita akan coba nanti, kita akan buat. Sekarang kita coba dalam ember terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan tanahnya sedikit saja. Masukkan tanah dulu. Iya, betul. Siap, terima kasih. Ya, cukup, jangan dulu. Nah, sesudah itu, coba kita masukkan daun. Jangan semua, berapa orang saja dulu. Iya, cukup dulu. Setelah daun-daun kering, kita bisa simpan daun-daun yang basah di atasnya. Nah, sesudah daun-daun yang basah begini, baru kita simpan kembali sampah yang kering. Coba simpan lagi sampah yang kering. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya baru kita tutup dengan tanah. Ayo, kita tutup dengan tanah. Iya, betul, tutup rapi. Nah, kembali tadi dikatakan si tempatnya itu tidak boleh langsung kena hujan secara langsung ya. Seperti di bawah pohon begini bagus karena dia rindang, kita bisa membuatnya. Kita akan tunggu ini beberapa bulan kemudian ataupun pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi demikian cara kita akan membuat pupuk kompos untuk minggu depan. Ya, ini caranya. Lapisan-lapisan nanti minggu depan kita bawa lagi sampah-sampah untuk kita membuat pupuk kompos yang lebih besar lagi untuk kebutuhan pertanian dan kita bisa gunakan sebagai pupuk. Oke, kita kembali ke kelas sekarang. Nah, itu tadi langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Yang pertama survei. Ya, survei tempat di mana kita akan membuat pupuk kompos. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan ketika kita akan membuat pupuk kompos. Nah, kita bisa simpulkan kegiatan kita dalam mengubah sampah organik menjadi pupuk organik itu dapat kita simpulkan itu proyek mengubah sampah organik menjadi pupuk organik adalah langkah positif dalam upaya menjaga lingkungan dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, kita dapat mengurangi sampah organik dan menciptakan pupuk organik yang berguna. Dengan berbagai pengetahuan ini, kita dapat memberdayakan diri sendiri dan masyarakat untuk berperan dalam pelestarian lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Jadi jangan hanya berharap pupuk ini saja, pupuk kimia saja, tidak. Ya, pertanian bisa tetap berlangsung dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini kesimpulan di dalam materi yang Ibu sudah bagikan hari ini, ya. Yang Ibu sudah bagikan hari ini. Tadi Ibu sudah bilang, di akhir daripada materi kegiatan kita akan ada tes. Ya, akan ada tes yang harus kalian kerjakan untuk Ibu bisa menilai, ya, memberikan penilaian dengan apa yang kalian pahami dari apa yang Ibu sudah jelaskan.
Sudah semua? Baik, terima kasih. Baik, anak-anak. Ya, Pak. Tulis nama lagi. Oh, iya harus tulis nama. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang sudah paham cara-cara pembuatan pupuk organik? Baik, sudah paham. Tinggal kita melakukan atau tinggal kita praktek dengan jumlah yang banyak atau yang besar. Sehingga minggu depan, dalam pertemuan kita, Ibu berharap ada yang membawa cangkul. Siapa yang kira-kira bisa bawa cangkul? Oke, baik. Ibu tunggu. Siapa yang kira-kira bisa bawa sekop? Oke, kenapa kita butuh sekop dan butuh cangkul? Untuk membuat lubang dalam tanah. Terus yang kedua, berarti siap untuk membawa sampah-sampah yang dari rumah tangga, dari rumah-rumah, sampah-sampah yang basah? Bisa, jadi dibawa, ya, dibawa. Untuk minggu depan kita akan melakukan pembuatan pupuk kompos secara besar. Itu minggu depan. Jadi tugas yang harus dibawa apa minggu depan? Sampah organik, sekop, cangkul, ya, boleh. Kita akan buat itu. Nanti minggu depan kita jumpa, ya. Nah, jadi kelanjutan pelajaran minggu depan itu adalah kelanjutan pembelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita sudah belajar langkah-langkahnya, maka minggu depan kita akan melakukan pembuatan pupuk kompos, ya. Minggu depan kita akan melakukan pembuatan pupuk kompos. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, anak-anak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh tolong kita ketika kita belajar hal yang baru hari ini, ya, belajar hal yang baru. Bagaimana mengubah apa tadi? Sampah organik menjadi pupuk organik, ya. Itu hal yang baru yang kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat lagu segala puji syukur dan kita berdoa. Bagaimana mengubah sampah menjadi pupuk organik. Kami mengucap syukur karena kami boleh melestarikan alam yang Tuhan siapkan untuk kami nikmati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk materi kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi untuk semua.